Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi strategi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran yang saya pilih yaitu pembelajaran kooperatif dengan salah satu toko yang menjadi tolak ukur, Johnson & Johnson. Jadi yang pertama, pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri adalah salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan cooperative learning model. Jadi model yang saya pilih sekarang cooperative learning. Cooperative learning itu sendiri merupakan model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain dalam kelas. Jadi lebih menekankan kepada kerja kelompok. Yang berikut ada tujuan dari strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran kooperatif itu sendiri merupakan penerapan pembelajaran kooperatif agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama-sama temannya dengan cara saling menghargai terhadap dan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Di sini tujuannya itu merupakan saling menghargai dalam kerja kelompok. Itu saling menghargai itu seperti menghargai pendapat, masukan atau jawaban dari teman satu kelompok itu sendiri. Yang berikut kita masuk ke mind mapping yang saya buat dengan tolak ukur Johnson & Johnson. Yang pertama ada perilaku, terus yang berikut ada humanistik, ada kognitif, sosial. Nah, sosial ini masuk pada motivasi yang diambil oleh Johnson & Johnson. Motivasi tersebut ada beberapa. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, ada interaksi promotif. Yang keempat, ada keterampilan interpersonal kelompok kecil. Yang kelima, ada kelompok proses. Yang keenam, ada sosial. Jadi kita masuk yang pertama, ada perilaku. Perilaku itu sendiri, perilaku masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi kita masuk saja pengertian dari perilaku itu sendiri adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap suatu yang dan kemudian dijadikan kelebihan karena adanya nilai yang diyakini. Jadi perilaku ini seperti perilaku siswa dalam kelompok, perilaku seperti saling mendengarkan pendapat anggota kelompok, saling menghargai apa yang diberikan oleh anggota kelompok. Yang berikut ada humanistik. Humanistik di sini merupakan pembelajaran apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Kalau dalam teori ini, kegiatan humanistik ini merupakan kegiatan di mana kita mampu atau berusaha untuk menghargai sesama kelompok maupun kelompok sendiri atau kelompok lain, di mana tujuannya itu untuk memanusiakan manusia lain. Yang berikut ada perilaku kognitif. Perilaku kognitif itu sendiri merupakan kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan atau menilai akibat hal tersebut. Suatu individu menerima pengetahuan setelahnya. Jadi perilaku kognitif ini seperti
kita mendengarkan pendapat atau masukan dari teman satu kelompok kita, dan kita dapat menambah atau mendapat referensi lain dari pendapat dari teman satu kelompok itu sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Yang berikut ada sosial. Sosial ini merupakan atau berkaitan dengan masyarakat yang suka mementingkan kepentingan umum. Kalau kita bawa ke dalam strategi pembelajaran dengan metode kooperatif ini, tentunya kita lebih ke menjelaskan lebih ke dalam kelompok. Jadi kita satu kelompok lebih mementingkan kelompok kita untuk menyelesaikan perkara atau tugas atau masalah yang terdapat dalam suatu kelompok kita. Selanjutnya baru kita mementingkan kepentingan umum atau mementingkan kepentingan kelompok lain, tetapi mendahului kepentingan kelompok sendiri. Ya, selanjutnya ada 6 motivasi dari Johnson & Johnson yang saya ambil dan saya buatkan dalam bentuk mind mapping juga. Yang pertama ada saling ketergantungan positif. Nah, saling ketergantungan positif ini merupakan hubungan dengan anggota kelompok lain yang mempunyai tujuan yang sama tetapi akan tidak mempunyai keberhasilan jika tidak adanya kerjasama. Nah, jadi saling tergantungan positif ini, salah satu kelompok dengan kelompok lain mempunyai tujuan yang sama, tapi terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya. Nah, untuk mencapai suatu keberhasilan dari tujuan yang positif dan yang sama ini, itu siswa diminta untuk menyelesaikan masalah dengan menentukan topik atau salah satu kesimpulan yang sama, karena mempunyai tujuan yang sama. Nah, seperti itu contohnya. Yang berikut ada akuntabilitas individu. Nah, akuntabilitas ini merupakan hal yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara dosen dan perguruan tinggi. Contohnya yang memberikan kewenangan yaitu perguruan tinggi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bawa kepada dari pembelajaran kooperatif ini yang mementingkan kelompok, jadi contohnya dalam satu kelompok itu terdapat ketua kelompok. Jadi yang memberikan instruksi, yang memberikan keputusan itu ada pada ketua kelompok itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketua kelompok itu mendengarkan anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut ada interaksi promotif. Interaksi promotif itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi dalam kelompok di mana setiap anggota kelompok saling membantu dan mendorong anggota lain dalam usaha mereka untuk menyelesaikan dan menghasilkan sesuatu untuk tujuan bersama. Jadi interaksi promotif ini merupakan tujuan untuk saling mendorong, saling membangkitkan semangat untuk menyelesaikan masalah dalam kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu mensupport anggota kelompoknya agar bisa sama-sama menyelesaikan persoalan atau problem dan bisa sama-sama mengerti atas masalah yang diberikan oleh guru sebagai fasilitator itu sendiri. Nah, yang berikut ada namanya keterampilan interpersonal kelompok. Nah, keterampilan interpersonal kelompok ini dimaksudkan yaitu kemampuan mendengar secara aktif, kerjasama dalam tim, mempunyai rasa tanggung jawab, berjiwa kepemimpinan, fleksibilitas, dan kesabaran dan empati.
Nah, yang dimaksud dalam keterampilan interpersonal ini, tiap anggota kelompok dianjurkan mempunyai kemampuan atau mempunyai ide-ide atau pengetahuan yang lebih dari anggota kelompok lain. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan dalam anggota kelompok itu mempunyai keterampilan berbeda-beda atau pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga dalam keterampilan interpersonal ini menggabungkan dari pikiran-pikiran anggota kelompok sehingga bisa menentukan kesimpulan dan menjawab persoalan-persoalan atau tugas dari yang guru berikan. Dari sekian pembahasan tentang strategi pembelajaran, yang pertama tadi ada pengertian, ada tujuan, strategi pembelajaran kooperatif, terus masuk ke mind mapping, terus dalam mind mapping juga ada motivasi yang diberikan Johnson Johnson yang saya ambil atau menjadi tolak ukur dari mind mapping yang saya buat. Sekian dan terima kasih.